And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan sudut dan bukan sudut. Nah, di sini Ibu sudah memiliki gambar sudut ya. Di sini ada sudut C, sudut A, dan sudut B. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang menentukan sudut dan bukan sudut, kita kenalan dulu apa sih sudut itu dan ada apa aja sih di dalam sudut itu. Nah, bagian yang diarsir ini merupakan daerah sudut. Yaitu daerah sudut itu adalah daerah yang dihimpit oleh garis lurus ya. Garis lurusnya itu dari C ke B, kemudian dari A ke B. Ini dinamakan daerah sudut. Kemudian yang ujung ini, yang bagian ujung atau yang bagian lancipnya ini merupakan titik sudut. Jadi titik sudutnya itu berada di B atau di ujung. Nah, sedangkan ada dua garis lurus ini merupakan kaki sudut ya. Jadi dari B ke C atau C ke B itu dinamakan kaki sudut. Kaki sudut. Sama halnya seperti sudut B ke A atau A ke B itu juga disebut kaki sudut. Nah, jadi apabila ada pertanyaan titik sudutnya itu berada di mana? Titik sudut yaitu B. Kemudian kaki sudut. Kaki sudut. Kaki sudut itu tadi C ke B atau bisa juga B ke C, dibulak-balik bisa. Kemudian A ke B atau dari B ke A. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan sudut adalah daerah yang dihimpit oleh dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Ya, seperti yang pada contoh ini. Dua garis lurus yang berhimpitan, kemudian berpotongan di satu titik, yaitu disebut titik sudut tadi ya. Nah, baiklah, sekarang kita akan menentukan mana yang sudut dan mana yang bukan sudut ya. Kalian juga bisa lihat di buku modulnya. Jadi, sudah jelas ya, ini merupakan sudut. Karena dia dihimpit oleh dua garis lurus dan berpotongan di satu titik. Ya, sama halnya seperti yang gambar ini juga dan yang ini. Ini merupakan sudut. Kemudian yang bukan sudut itu cirinya adalah jadi ada salah satu garisnya itu yang tidak lurus seperti ini. Nah, ini bukan sudut. Ini juga bukan sudut ya, karena ini melengkung atau garisnya itu tidak lurus meskipun berpotongan di satu titik. Kemudian ini yang gambar ketiga, ini merupakan dua garis lurus, tetapi tidak berpotongan, tidak bertemu ya, ininya kosong, tidak berpotongan pada satu titik. Jadi ini bukan sudut ya, ini bukan sudut. Nah, bagaimana kalian sudah jelas bagaimana cara membedakan mana yang sudut dan bukan sudut? Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Baiklah, kita lanjut akan membahas tentang menentukan jenis-jenis sudut. Di sini sudah ada 3 jenis sudut, yaitu sudut tumpul, kemudian sudut siku-siku, dan sudut lancip. Nah, untuk sudut siku-siku ini sudah disepakati
oleh para ilmuwan juga bahwa besarnya sudut itu adalah 90 derajat. Ini khusus untuk sudut siku-siku ya. Mengapa disebut sudut siku-siku? Mungkin ini karena mirip siku kita ya, ketika ditekukan itu akan membentuk sudut siku-siku. Nah, sekarang kita beralih ke sudut lancip ya. Nah, sudut lancip ini besarnya itu yaitu kurang dari 90 derajat. Nah, untuk cara pengukurannya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Nah, mengapa disebut sudut lancip? Coba kalian lihat ini sudutnya. Ketika kita menancapkan sesuatu ke suatu benda ya, ini akan sakit ya, karena sudutnya ini lancip dan besarnya itu kurang dari 90 derajat ya. Kan kalau 90 derajat ini tegak lurus ya, ini. Nah, ini sudutnya ini kan ke sebelah kanan. Jadi kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Kemudian kebalikan dari sudut lancip adalah sudut tumpul. Nah, mengapa disebut sudut tumpul? Karena coba kita lihat juga ini ujungnya. Ketika kita menancapkan sesuatu ke suatu benda menggunakan benda tumpul ini tidak akan terlalu sakit ya, karena tidak seperti sudut lancip ini. Nah, dan sudut tumpul itu besarnya adalah lebih dari 90 derajat ya. Kalau yang sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, maka disebut lancip. Kalau yang tumpul itu besarnya kurang dari 90 derajat. Coba kita buktikan ya. Nah, ini kan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku adalah 90 derajat ya besarnya. Nah, sudut tumpul ini mengarah lebih dari 90 derajat atau ke kiri. Maka disebut sudut tumpul. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh ya. Nah, di sini Ibu memiliki sudut. Kita namakan saja sudutnya yaitu sudut ABC. Ya, ini dinamakan sudut ABC. Kemudian ditanyakan nih tadi titik sudutnya yang mana ya? Seperti yang sudah dijelaskan, titik sudut itu berada di ujung garis ya, garis yang berhimpitan, yaitu B. Jadi titik sudut ABC adalah B. Kemudian ditanyakan lagi kaki-kaki sudutnya. Nah, kaki-kaki sudutnya itu adalah dua buah garis yang menghimpit atau yang berhimpitan ya. Jadi di sini ada kaki sudut AB atau bisa dibalik BA. Kemudian satu lagi kaki sudut CB atau BC. Bagaimana? Sudah mengerti ya? Sekarang kalian lanjut mengerjakan soal yang Ibu berikan di akhir video ini ya. Nah, coba kalian jawab soal dari Ibu ini ya. Lengkapilah tabel sesuai gambar-gambar berikut. Nah, ini ada gambar yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, kemudian kalian isi pada tabel ini nama sudutnya, kemudian titik sudut, dan kaki-kaki sudutnya. Silahkan kalian bisa jeda video ini ya untuk menuliskan gambar dan soal-soalnya. Kalian tulis di buku tulis tematik ya. Silahkan Ibu beri waktu untuk menuliskannya, atau kalian juga bisa jeda dulu video ini.
Baiklah, materi matematika hari ini cukup sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat ke ibu ya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum.